Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Dalam sebuah rapat terdapat perbedaan yang cukup tajam antar sesama anggota rapat. Dia sebagai pimpinan rapat kemudian mencoba untuk membuat peta persoalan yang muncul dan menarik garis umum yang mungkin bisa dipandang selaras oleh seluruh anggota. Tindakan Julia ini sesuai dengan salah satu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu apa, teman-teman? Apakah common denominator, atau konvergen, atau inklusif, atau universal, atau eksekutif? Ini agak banyak apa istilah dalam setiap buku-buku yang mengkaji Bhinneka Tunggal Ika atau pendidikan kewarganegaraan itu biasanya muncul kata-kata ini. Tapi sebetulnya ini sebagai ini ya, sebagai apa ya, kisi-kisinya gitu. Sebetulnya bahasa ini tuh dari hitung-hitungan matematik sih, ya. Tapi fungsinya mirip dengan ini, dengan soal. Ada yang mau coba jawab dulu sebagai wawasan aja ya? Oke, jadi berarti si Julia ini tuh apa istilahnya tuh mencoba untuk ini. Nah, memang mirip, ada yang mirip, makanya sengaja di eh, apa istilahnya itu yang kita gunakan. Oke, nanti kita coba bahas ya. Baik, jawabannya adalah memang jawabannya itu antara A dan B. Kalau kalau model soalnya seperti ini, oke. Jawabannya adalah A, teman-teman. Saya nggak pakai ini ya, agak susah nih keluar. Jawabannya adalah common denominator. Dia mirip dengan konvergen. Konvergen itu cara yang harus di apa istilahnya itu apa ya istilahnya, mirip mirip banget. Tapi mengapa begini? Karena yang seperti yang saya sampaikan tadi itu eh, ada upaya kita untuk menyelesaikan sesuai dengan definisi, ya. Dalam definisinya itu fungsi pertama dari Bhinneka Tunggal Ika itu adalah common denominator. Jadi mencari sesuatu yang common, sesuatu yang sama gitu. Jadi kalau ada kondisi dua atau tiga sudut pandang yang sangat berbeda, sangat tajam gitu ya, maka kemudian dia membutuhkan sesuatu yang ya istilah itu menyamakan, menyampaikan sama. Sementara konvergen ini juga mirip nih kalau misalnya kita lihat di apa di definisinya itu, konvergen itu adalah bagaimana caranya itu semua orang memikirkan satu jawaban, satu keputusan. Jadi satu aja. Jadi nggak apa istilahnya itu nggak kemana-mana. Nah, harus satu, harus satu. Nah, kalau dalam soal konteksnya itu adalah si Julia ini tidak apa ya istilahnya itu tidak mengarahkan pada satu jawaban, bukan satu narasi tunggal gitu, tapi bagaimana menyelaraskan pandangan-pandangan yang ada sehingga perbedaan-perbedaan yang sangat tajam tadi itu sedikit demi sedikit itu kemudian ini agak ya nggak tajam lah, menumpul begini ya, sehingga kemudian nanti ada semacam kesepakatan. Ya. Kesepakatan itu kan nggak mesti selalu satu ya. Kayak misalnya Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya kan bukan untuk memahami bahwa kita ini sama, tapi justru kita ini beda. Tapi karena kita beda itu, maka ada tujuan untuk menjadi sama. Kan kira-kira gitu kalau dalam kajian filsafatnya itu. Ya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Jadi nanti kalau ada soal pertanyaan, prinsip utama dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Ya ini, common denominator. Menemukan ya kesamaan, ya berusaha untuk menemukan kesamaan. Itu kan maksudnya teman-teman paham ya? Orang-orang berusaha untuk menemukan kesamaan berarti berbeda gitu loh. Itu maksudnya. Ya, oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal 16, salah satu yang menjadi indikator makro pembangunan nasional adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia ya, yang terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hal-hal di atas sesuai dengan tugas bla 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 negara. Tugas wajib, tugas sampingan, tugas esensial,
tugas fakultatif atau tugas utama? Kira-kira mana nih? Yang urusannya jelas ya, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan kesehatan masyarakat. Urusan itu ada urusan wajib non urus apa non pelayanan gitu ya, urusan wajib non pelayanan, urusan wajib yang berisi pelayanan, urusan pilihan, gitu. Urusan sampingan gitu. Nah, kira-kira apa nih? Tugas negara itu sebenarnya cuma dua, teman-teman. Tugas negara itu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat dulu. Ini A, C, kemudian tadi ada apa jawabnya? Wajib, oke. Jadi wajib ya, negara itu memberikan pendidikan. Wajib nggak sih? Nanti saya jelaskan ya, kalau logikanya itu. Atau sambil menjawab, nggak apa-apa, masih bisa revisi ya, karena masih belum 1 menit. Jadi tugas negara itu ada tugas yang kemudian kalau itu nggak dilakukan, negara itu hilang. Ada tugas yang kalau nggak dilakukan, negara itu ya tetap ada aja. Cuman nggak ideal aja gitu. Nah, gitulah kira-kira ya. Kita akan lihat. Oke, kita lihat jawabannya, teman-teman. Jawabannya adalah D, tugas fakultatif. Atau tugas apa ya istilahnya itu? Ya tugas, bukan tugas. Jadi ada dua, ada tugas esensial, ada tugas fakultatif. Tugas esensial ini tugas utama itu sama sebenarnya. Makanya sebenarnya kalau teman-teman ngerti itu C dan E ini itu sama, jadi nggak mungkin tuh jawabannya gitu. Nggak mungkin C, nggak mungkin E. Sampingan ini nggak pernah digunakan. Dan maksudnya juga apa sampingan? Kalau tugas kan nggak ada sampingan tuh. Maka jawabannya adalah fakultatif. Lalu apa dong tugas esensial, esensi dari negara? Tugas utama negara itu adalah ya menjaga negara itu agar nggak bubar. Itu tugas esensial itu. Apa contohnya? Kan negara itu terdiri dari tiga ya. Tiga komponen utama negara, tahu kan ya? Wilayah, rakyat, kemudian apa? Konstitusi. Ya, konstitusi itu di sana juga pemerintahan masuk. Kalau hilang pemerintahan, maka hilang negara itu. Makanya Belanda itu menculik presiden, wakil presiden beserta para menteri itu waktu di Jogja. Itu diagresi gitu. Kemudian muncullah Republik Darurat gitu ya, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, karena kalau nggak ada pemerintahan, hilang konstitusinya, kemudian apa istilahnya tidak ada wilayahnya, kemudian tidak ada rakyatnya, maka itu udah nggak menjalankan tugas itu negara. Maka itu tugas esensial namanya, tugas utama. Nah, tugas yang nggak utama, maksudnya itu yang fakultatif ini, yaitu adalah ya pendidikan, ya kesehatan. Jangan bilang bahwa tapi kan harus coach. Ya memang harus, makanya namanya tugas, gitu ya. Jadi makanya namanya tugas. Jadi tugas itu wajib dilakukan, cuman dia bukan tugas yang paling tinggi. Jadi kalau gunanya apa dibagi ini? Jadi ketika misalkan ada ancaman akan terjadi pembunuhan kepada saingannya pendidikan, itu pendidikannya di apa sih namanya, dinantikan dulu, dinantikan nantilah itu, didahulukan yang pertahanan keamanan, itu maksudnya, gitu ya. Jadi paham mudah-mudahan.